Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeda-jeda calling motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, untuk tutorial kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek, guys. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 20.03 di bagian akhir. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di awal dan klik tanda plus di bawah, pilih bagian media dan pilih saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Nah, jika kalian juga sudah tambahkan, kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 14.10 menggunakan yang ini ya. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di bagian detik 7.22, pilih saja bagian move dan transfer, pilih yang ketiga, tandain di sini dan di bagian detik sini guys ya. Nah, sekitar detik 9, kita tinggal zoom aja guys fotonya. Nah, jika sudah kalian zoom, kalian tinggal masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat. Kembali, pilih saja yang ke-1, tandain lagi di awal sini, dan di bagian detik 9 kita tinggal geser ke bagian atas seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk lagi di tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat juga. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk saja di bagian detik sini ya. 11, 15, kita tinggal geser ke bagian bawah fotonya guys, seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian detik sini guys. Nah, di bagian sini ya. Kita tinggal geser lagi ke tempat semulanya di tengah sini. Jika sudah, kita tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva dan pilih yang keempat juga. Kembali, pilih yang ketiga, tandain di sini dan di sini. Untuk di bagian sini kita tinggal ubah lagi fotonya menjadi seperti semula ya. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat. Dan masuk di bagian tengah sini, kembali pilih yang ke-1 ini guys, dan pilih yang kurva ini, pilih yang keempat juga ya. Nah, ini udah jadi. Kita tinggal masuk saja di bagian sini guys, detik 12.08 pas di keyframe yang ini ya. Kita kembali aja dan kita tinggal masuk di sini, geser ke bagian bawah seperti ini guys, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Jika sudah, tandain ke semua bitnya sampai di paling akhir. Nah, untuk yang di paling akhir ini kita geser ke tempat semulanya lagi di tengah sini. Untuk di bagian tengah-tengah sini kita tinggal geser lagi ke tempat semulanya di tengah sini juga. Dan di bagian tengah sini juga ya. Nah, oke. Jika sudah, kita tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih saja yang ketiga ini dan kasih seperti ini guys kurvanya. Pilih aja bagian titik 3 di bawah, salin kurva, dan kalian tinggal masuk di sini, pilih titik 3 lagi, tempel kurva ya, jangan ke semua bingkai utama guys. Di sini juga tempel kurva, balikan aja menggunakan yang ini. Di sini juga, di sini balikan, di sini tempel, di sebelahnya kita tinggal tempel, balikan, di sini tempel lagi. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali aja. Nah, kita kembali dulu di bagian awal ini ya. Yang ini di awal tadi kita balikan dulu guys menggunakan yang ini. Jika sudah, kembali. Nah, kita tinggal pilih saja yang ketiga, tandain di bagian sini, dan di paling akhir. Nah, untuk di bagian sini guys, di bagian detik 13.13, kita tinggal zoom aja fotonya. Nah, contoh seperti ini. Jika sudah, tandain lagi di bagian sini ya. Nah, untuk di bagian tengah sini guys, kita tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil. Nah, jika sudah diubah jadi kecil, kita tinggal masuk aja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Di sebelah sini pilih yang kedua kasih full. Untuk di sini juga pilih yang ketiga kasih full aja semuanya. Nah, sampai di bagian tengah sini ya. Jika sudah, kita kembali aja. Nah, ini udah jadi. Kita pilih yang kedua. Nah, tandain lagi di bagian di sini ya, detik 13.24, dan di bagian akhir kita putar seperti ini guys. Nah, jadi 0. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full naik. Kembali aja. Nah, ini udah jadi. Untuk yang di awal, kita tinggal masuk aja di bagian detik 2 ya.
Nah, kalian tinggal pilih saja bagian move dan transform, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian awal kita tinggal zoom aja guys. Nah, seperti ini ya. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga. Kembali, pilih saja bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih bagian distorsi atau warp, dan pilih bagian ubin atau tiles. Aktifkan saja untuk bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu move atau transform, dan pilih ombang-ambing atau oscillate. Untuk bagian sudutnya biarkan 45, untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 50, dan magnitudenya ubah jadi 35 ya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform, dan pilih ayun atau swing. Untuk bagian frekuensinya kita tinggal ubah juga menjadi 35, jadi 50 ya, sorry. Untuk bagian sudut satunya ubah jadi -2, sudut 2-nya 2. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja namanya blur, dan pilih buram menggerak ya atau motion blur. Gak usah diubah, kita tambahkan satu efek lagi, pilih saja bagian matte max atau key, dan pilih yang bagian luma key. Tandain di bagian detik 20 dan di awal sini jadi 1000 ya. Nah, jika sudah kita kembali aja. Ini udah jadi. Nah, oke, kita tinggal masuk aja di bagian sini guys ya. Nah, di bagian sekitar di sini kita klik tanda plus di bawah, pilih saja bagian yang ini ya. Dan kalian tinggal pangkas di bagian detik. Biarkan aja kayak gini guys. Nah, kalian tinggal pilih saja bagian titik 3 di atas, dan kalian tinggal isi ke area komposisi. Masuk di bagian move dan transform, pilih yang ketiga, zoom sampai 4580 ya. Kembali, kalian tinggal masuk saja di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja namanya itu lainnya, dan pilih salin latar belakang ya atau copy background. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja distorsi atau warp, dan pilih saja bagian lengkuan gelombang atau wave warp. Tandain di awal sini 0, di sini jadi 1, di bagian akhir jadi 2. Kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan di sini pilih yang kedua. Kembali, untuk bagian sudutnya kita tinggal ubah saja menjadi sekitar 114. Untuk bagian jaraknya ubah saja menjadi 13. Untuk bagian magnitudenya 0 di bagian awal, di tengah, dan di akhir. Untuk di tengah ubah saja menjadi 6,9. Masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, dan di sebelahnya pilih yang ketiga. Kembali aja. Di sini kita tinggal kasih seperti ini ya kurvanya guys. Untuk di sini kasih seperti ini juga, kasih ke tengah. Kembali, pilih bagian titik 3 di bawah, dan kalian tinggal gandakan. Klik lengkuan gelombang yang di bawah. Untuk bagian sudutnya kita ubah jadi 58. Nah, jika sudah kita kembali. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini nanti ya. Oke, jika sudah kita tinggal masuk saja di bagian detik sini guys. 722, klik tanda plus di bagian bawah, pilih saja bagian yang kotak ini, dan perpanjang sampai di bagian sini ya. Detik 12.20 menggunakan yang ini. Pilih bagian titik 3 di atas, kalian tinggal regangkan ke area komposisi. Jika sudah masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja salin latar belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja namanya itu prosedural, dan pilih bagian bidang bintang sederhana atau simple start fill. Nah, kita tinggal kembali di awal, klik bagian bidang bintang sederhananya. Nah, kita tinggal klik bagian yang Y, tandain di awal sini, dan di bagian sini, di akhir ya, kita tinggal ubah jadi minus 110. Jika sudah, kita tinggal masuk di skala, ubah jadi 1,30. Untuk bagian ukurannya ubah jadi 650. Untuk bagian feedernya ubah saja menjadi sekitar 8. Nah, untuk bagian jumlahnya jadi sekitar 20-an. Atau sekitar 15 aja kali ya.
15. Untuk bagian kecerahannya kita tinggal turunkan aja menjadi sekitar 425. Jika sudah, kita kembali aja. Nah, kita tinggal masuk di bagian blending dan opacity, tandain keyframe di bagian sini, dan di akhir kita ubah jadi 0. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di bagian detik 9. Nah, di bagian detik sini ya, paskan aja dengan yang di bawah ini guys. Nah, klik lagi yang paling atas, pilih bagian blending dan opacity, tandain lagi keyframe di sini 100, dan di bagian awal ubah jadi 0. Nah, jadi hasilnya seperti ini nanti dia. Nah, muncul kayak gitu ya. Oke, jika sudah selesai kita tinggal masuk saja di bagian detik 14:10. Klik tanda plus di bagian bawah dan tambahkan saja foto kalian ya, contoh seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal perpanjang sampai di bagian detik 19:20 menggunakan yang ini. Kita kembali di bagian awal, pilih saja bagian move dan transfer, pilih yang ketiga, tandain di awal sini tahan paling awal, dan di bagian sini guys, di bagian detik 15:29 kita tinggal zoom aja ya. Nah, contoh seperti ini. Jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat. Kembali, pilih saja yang ke-1, tandain lagi di awal sini tahan paling awal, dan di bagian sini kita tinggal geser ke bagian atas ya. Nah, kalian tinggal masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, dan pilih yang keempat juga. Masuk di paling akhir. Nah, kita tinggal geser ke bagian bawah ya. Nah, jika sudah masuk di paling akhirnya, geser ke tempat semula. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua kasih full. Kembali, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di akhir ubah jadi normal ya. Jika sudah, kurvanya sama seperti ini. Kembali, dan kita tinggal pangkas saja semuanya sesuai bit ya, sampai di paling akhir guys. Nah, jika kalian sudah pangkas semuanya sampai di akhir, kita tinggal masuk di bagian akhir sini. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan pangkas di akhir sekali menggunakan yang ini. Pilih bagian titik 3 di atas, kalian tinggal regangkan aja ke area komposisi. Jika sudah, masuk di coloran fill, pilih yang ini, dan kembali. Pilih bagian blending dan opacity, tandain keyframe tahan paling awal, di akhir jadi 0. Kembali aja, kita tinggal klik saja voting bagian awal ini, pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja bagian ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja bagian distorsi dan pilih bagian turbulent displace. Nah, kita tinggal ubah saja untuk bagian offsetnya, yang bagiannya jadi 65. Untuk bagian kekuatannya kita tinggal ubah saja menjadi 100 untuk di awal. Dan di bagian akhir ubah saja menjadi 0 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, dan kasih seperti ini guys kurvanya. Kembali, masuk di bagian evolusi, ubah saja menjadi 48 ya. 480 guys, sorry ya. 480. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja bagian yang XY. Untuk bagian skalanya kita tinggal ubah jadi 80 untuk di awal. Dan di bagian akhir kalian tinggal ubah jadi 230. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di bagian oktav, ubah jadi 2. Biasnya 0,5. Nah, jika sudah, kembali aja. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transfer, dan pilih ombang-ambingnya atau jilid. Untuk bagian sudutnya biarkan 45. Untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 6. Untuk bagian magnitudenya kita tinggal ubah saja menjadi 0 di akhir, di awal jadi 350 ya. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kasih seperti ini guys. Kembali, pilih aja bagian titik 3 ini ya. Kalian tinggal gandakan guys. Klik ombang-ambing yang di bawah, sorry. Nah, untuk bagian sudutnya kita tinggal ubah jadi 120.
Nah, untuk bagian frekuensinya kita tinggal ubah jadi 3. Untuk bagian magnitudenya biarkan aja sih ya. Nah, kita tinggal masuk saja, ditambahkan efek lagi, pilih ayun ya atau swing, pilih di bagian move dan transfer, pilih ayun. Nah, untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 60. Untuk bagian sudut satunya ubah jadi minus 3,5 untuk di awal, dan di bagian akhir jadi 0. Untuk bagian sudut 2 juga 3,5 di awal, di akhir jadi 0. Kembali tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya blur dan pilih buram menggerak guys. Gak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih warna dan cahaya, dan pilih paparan gamma. Tandain di akhir 0 dan di awal jadi 1 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga ke sini setengah. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, dan pilih bagian zoom streak ini ya. Nah, untuk bagian tengahnya kita tinggal tandain di akhir 0 dan di bagian awal jadi minus 2000 guys. Untuk bagian Y-nya kita ubah juga menjadi sekitar 500 ya untuk di bagian awal. Nah, jika sudah, tahan ke paling awal. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih seperti ini guys kurvanya. Kembali, untuk bagian kekuatannya juga tandain keyframe di awal 15, di akhir 0. Masuk di bagian kurva, pilih yang ketiga, kasih full. Kembali. Nah, kita tinggal aktifkan lagi matanya ya kalau kalian matikan tadi guys. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Jika sudah, kita tinggal klik saja foto yang di sebelahnya. Pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ombang-ambing, di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya kita ubah jadi 90 di awal, dan di bagian akhir jadi minus 90 ya. Untuk bagian frekuensinya ubah jadi 30-an. Bagian magnitudenya 0 di akhir, dan di bagian awal jadi 90 guys. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali aja. Tambahkan lagi efek, pilih saja buram gerak ya, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, kita tinggal pilih yang ini. Salin satu layer, kembali, dan klik tahan sampai checklist semua fotonya. Sampai di atas. Jika sudah, pilih yang ini. Pilih bagian yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini. Jika sudah, tempel. Nah, jika sudah, kita kembali dulu ya. Kita tinggal klik saja foto yang bagian awal, pilih yang ini guys. Pilih salin satu layer, kembali. Dan kalian tinggal tempel saja di bagian sini ya. Nah, di bagian detik 17, 18. Pilih yang ini, pilih bagian yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini. Jika sudah, kalian tinggal tempel. Nah, kita tinggal masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja bagian itu opacity visibility, dan pilih berkedip atau blink. Untuk bagian berkedipnya kita tinggal ubah saja menjadi sekitar 13. Kembali. Nah, ini udah jadi. Nah, oke, ini udah jadi guys ya. Untuk kalian kalau mau balik-balik fotonya boleh ya. Nah, kalau kalian mau balik-balik fotonya itu kalian klik saja foto yang di bagian detik 16, 12, pilih bagian titik 3 di atas. Jika sudah, kalian balik secara horizontal. Kembali, langkai satu foto, balik lagi. Langkai lagi satu foto, balik lagi ya.
Nah, kalau kalian tidak mau balik boleh, kalau mau dibalik boleh. Jadi dari kalian aja gitu ya. Oke. Jika sudah, kita tinggal kembali di awal, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih bagian titik 3 di atas. Jika sudah, kalian tinggal regangkan ke arah komposisi. Kita tinggal pilih yang ini ya, dan kalian gandakan satu layer, klik lagi gandakan lagi, klik lagi gandakan lagi, klik lagi. Nah, jika sudah, kita tinggal pilih dulu yang paling atas ya. Masuk di bagian color and fill, pilih saja yang hitam. Pilih yang putih ya, sorry ya. Jika sudah, kita tinggal kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian contrast dan pilih overlay. Kembali, klik yang bagian bawahnya, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu lainnya, dan pilih salinator belakang. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu paparan gamma, di tengah sini ada. Exposure-nya minus 90. Nah, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya blur dan pilih Gaussian blur. Untuk bagian kekuatannya kita ubah jadi 300. Jika sudah kembali, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih subtract. Kembali, klik yang bagian bawahnya, masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja salinator belakang, di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur dan pilih pertajam atau sharpen. Untuk bagian kekuatannya saya pakai 70. Kalau kalian mau lebih atau kurang boleh. Jika sudah kembali, klik yang bagian bawahnya, masuk di color and fill, pilih yang ini dan pilih saja yang ini ya. Taruh yang hitam di atas, geser bagian tengah sini, dan pilih yang hitam di bawah ubah jadi putih, yang putih sebelah kanan bawahnya jadi hitam. Kita tinggal taruh yang hitam di bawah seperti ini. Kembali aja, pilih blending dan opacity, pilih bagian gelapkan dan pilih multiply. Kembali, klik yang paling bawah, masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja salinator belakang, di tengah sini ada. Kembali di awal, klik tanda plus di bagian ini lagi, tambahkan efek ya. Pilih saja bagian distorsi atau warp dan pilih bagian pelengkuan gelombang atau wave warp. Tandain di awal 0 dan di bagian akhir kita tinggal ubah saja menjadi 11 ya. Nah, jika sudah, masuk di bagian sudut, ubah saja menjadi sekitar 78. Untuk bagian jaraknya kita tinggal ubah saja menjadi sekitar 9,5. Magnitude-nya kita ubah jadi 0,3. Pilih bagian titik 3 ini dan kalian tinggal gandakan. Klik lengkuan gelombang yang di bawah, untuk bagian sudutnya jadi 180. Nah, jika sudah kita kembali. Ini udah jadi ya. Nah, kita tinggal pilih bagian pengaturan di atas, 30 fps jadi 60 dan export guys. Oke, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dan videonya, kalian like, share, dan subscribe, aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Oke, saya pamit dulu, bye, sampai bertemu di video berikutnya.